Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita sampai di pelajaran kelima dengan judul lanjutan bab hukum tatayur. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat membedakan antara tiaroh dengan fa'lu. Ya, apa itu fa'lu nanti akan kita pelajari di sini. Lalu yang kedua, murid dapat membantah syubhat orang yang membatalkan kebutuhannya karena tiaroh. Ya, jadi nggak jadi pergi, atau nggak jadi menggelar hajat, atau nggak jadi nikah misalkan ya, gara-gara wah anggapan sial begini-begini, ya itu ternyata tidak boleh. Ya, nanti ada penjelasannya. Lalu yang ketiga, murid dapat menjelaskan cara mengobati tiaroh. Ada obatnya dari doa nanti, ya, dan juga perbuatan. Apa itu insya Allah akan kita bahas. Dalilnya di sini ada dua. Ya. Yang pertama kita baca, ya. Walahuma an Anasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, kurung buka, la adwa wala tiyarota, tidak ada adwa. Sudah kemarin kita bahas kan, adwa itu apa? Penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala tiyaroh, dan juga tidak ada tiaroh, juga telah kita bahas, anggapan-anggapan sial ya. Wa yu'jibunil fa'lu, dan kata Nabi, dan mengagumkan aku, menyenangkan diriku al fa'lu. Qalu wa mal fa'lu, maka para sahabat pun bertanya, apa itu fa'lu ya Rasul? Qala al kalimatut thayyibah, kurung tutup. Al fa'lu itu adalah kalimat yang baik. Ya. Nanti akan kita bahas fa'lu itu apa lebih lengkapnya. Tapi dari sini kita tahu dulu, fa'lu itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Wali Abi Dawud bisanadin sahihin, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, disebutkan tiaroh di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, kurung buka, ahsanuhal fa'lu, ya, yang paling baik, yang lebih baik daripada tiaroh itu adalah al-fa'lu. Jadi jangan tiaroh tapi ya al-fa'lu. Wala taruddu musliman, ya, dan jangan sampai anggapan sial tiaroh itu ya menggagalkan. Rodda yarudu itu artinya menggagalkan, mengembalikan, menolak, ya, menggagalkan acara seorang muslim. Mau pergi udah ada anggapan sial, pergi baik. Jari ini nih, naik pergi lungo jam segini pakai baju itu nanti akan sial. Udah, jangan sampai gagal gara-gara anggapan sial itu. Paham? Ya, wala taruddu musliman, dan jangan sampai ya menggagalkan seorang muslim anggapan sial itu. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, dan jika salah seorang kalian melihat sesuatu yang tidak disenangi. Ya, jadi misalkan tadi kan mau pergi ada anggapan sial, ada ini ada itu ya. Fal yakul, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, ya, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan, hasanat ya, selain engkau. Yang dimaksud dengan hasanat adalah kenikmatan-kenikmatan. Wala yadfa'u sayyiati illa anta, dan tidak ada yang ya menolak sayiat. Yang dimaksud dengan sayiat adalah musibah-musibah. Tidak ada yang menolak kejelekan-kejelekan kecuali engkau pula ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika, kurung tutup. Wala haula, berubah dan berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Wala quwwah, tidak ada kemampuan akan hal tersebut ya. Tidak ada kemampuan dan tidak ada daya upaya ya, kecuali ya dengan pertolonganmu ya Allah. Ini doa untuk menghilangkan perasaan sial. Paham? Nah, dihafalkan ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Mafhum? Kita bahas sekarang pokok pembelajaran kita ya. Perbedaan antara tiaroh dan fa'lu dari dua pelajaran di atas. Sekarang dan yang di atasnya. Kita tahu bahwa tiaroh itu dilarang ya enggak? Nah, di pelajaran ini kita diajarkan fa'lu. Ya. Apa ini kita akan bahas satu-satu nih. Tiaroh tidaklah terjadi kecuali dalam perkara yang jelek. Ya, jadi tiaroh dan fa'lu ini nanti sama-sama akan mengucapkan begitu dia. Orang yang
orang yang menghadapinya sama-sama akan mengucapkan. Lah bedanya apa? Kalau tiaro anggapan sial, dia akan keluarkan anggapan sial itu jadi ucapan kejelekan, ya enggak? Wah, iki kaya nenek lunga jam segini pakai pakaian seperti ini, mobilnya itu lagi, nanti pasti sial. Nah, paham? Maka tiaro ini tidaklah terjadi kecuali dalam perkara yang jelek. Contoh nih, contoh nyatanya. Seorang berniat untuk bepergian atau menikah. Kemudian dia lihat atau dengar apa yang tidak disukainya. Lalu dia membatalkan apa yang diniatkan itu. Nah, ini namanya tiaro. Hukumnya apa? Syirik kecil, kasih garis bawah. Dan terkandung padanya sikap suudon. Ya, terkandung pada sikap tiaro ini berburuk sangka kepada Allah tanpa sebab yang nyata, hanya didasari oleh hayalan-hayalan dan pemikiran-pemikiran yang keliru serta bersandar kepada selain Allah. Ini betapa banyak ya di Jawa ini terutama ya. Jangan begini, nanti akan begitu ya kan. Kalau ada cicak jatuh jangan pergi, nanti itu tanda kesial itu ya, dan sebagainya. Atau kalau di zaman modern sekarang lebih berkembang lagi ya, jangan nginap di kamar nomor 13 karena pasti sial. Ya, jangan terbang dengan pesawat yang ada angka 13-nya. Waduh. Jangan duduk di nomor 13, nanti akan begini akan begitu. Waliyadzubillah. Ini semua apa? Namanya tiaroh. Ini hukumnya syirik kecil. Paham ya? Ya. Nah, kemudian berbeda dengan fa'lu. Al-fa'lu ya tidaklah terjadi kecuali dalam perkara yang baik. Nah ini, dan Nabi SAW menafsirkan fa'lu dengan kalimat yang baik yang didengar oleh seorang, sehingga ia merasa senang dan bertambah kuat harapannya dan kepercayaannya kepada Allah. Contoh fa'lu ini bagaimana? Contoh seorang sakit, kemudian dia mendengar seorang mengatakan, wahai orang yang selamat, ya. Kemudian dia mendapatkan keyakinan bahwa dirinya akan sembuh dari penyakitnya. Dan sungguh fa'lu telah membuat takjub Nabi SAW, karena terkandung padanya memasukkan perasaan senang kepada jiwa tanpa harus bersandar kepadanya. Hukumnya mustahab ya, hukumnya mustahab ya, karena disukai, dianjurkan, karena mengandung sikap husnudzon kepada Allah. Jadi intinya fa'lu itu adalah kalimat pengoptimisan kalau gampangnya ya, kalimat baik yang membawa optimis ya, mengarah ke positif. Contoh nih, antum jenguk temennya ya kan, temennya misalkan sakit, antum jenguk, kasih kalimat labak tohurun insyaallah, ndak apa-apa ya, tohur ya, sebagai pensuci insyaallah. Padahal koncone banyak kabeh loro, bisa jatuh dari motor kok diomongi ra apa-apa ya. Nah, paham maksudnya? Nah, di situ kita datengin teman kita ngomong ndak apa-apa insyaallah, ini sebagai pengukur dosa. Kalimat ndak apa-apa ini ya, kalimat pertamanya ndak apa-apa itu namanya fa'lu ya. Menunjukkan ya bahwa insyaallah temanmu ini dikasih optimis, insyaallah yang ini sembuh nanti insyaallah, begitu. Paham ya? Nah, atau semisal yang lainnya, kalau tadi ya mau keluar ada cicak jatuh. Wah, ada orang ngomong sial ini. Oh, surah bismillah. Terus ndonga dengan doa yang di atas tadi. Ya, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya. Wa la ya'ti bis sayyi'ati illa anta di atas ya sampai selesai. Ayo bismillah berangkat. Ini namanya fa'lu. Jadi ini versus ini. Tiaroh versus fa'lu. Paham? Ya. Lalu yang kedua, ya, pembahasan kita yang kedua, mengobati orang yang terkena tiaroh. Tiaroh tidak akan menghalangi seorang muslim dari tujuannya. Jadi maksudnya, kalau kita itu imannya benar, ya mau ada angka 13, mau duduk di nomor 13, mau keluar ada cicak jatuh, mau apa wis bismillah, nggak ada urusannya, nggak ada itu tanda-tanda sial tuh nggak ada. Paham? Takdir ini semua yang ngatur Allah. Ya, kalau hanya seperti itu, ya kalau dia percaya berarti imannya diragukan. Paham? Ya, lihat ini. Karena keimanannya bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan madarat kecuali Allah. Paham? Tiaroh hanyalah akan menghalangi orang musyrik ya, yang meyakini tiaroh tersebut. Barang siapa yang terdapat dalam hatinya tiaroh yang tercela, hendaknya dia segera kembali pada Allah dan meneruskan apa yang menjadi kebutuhannya, serta berdoa dengan doa yang mengandung ketergantungan hati hanya kepada Allah, dan dalam mencari manfaat dan menolak madarat juga berlepas diri dari kekuatan dan usaha kecuali dengan Allah. Hendaknya dia mengucapkan doa tadi yang di atas. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ini doanya untuk melenyapkan anggapan sial. Paham? Dilaksanakan. Nah, nanti kalau dapat misalkan ya
absen 13, nomor baju 13 misalkan ya. Tidurnya kok di hotel nomor 13. Bismillah, tidak ada urusannya dengan pertanda sial. Paham? Nanti kalau ada saudaranya saudara dari keluarga besar ya mau nikah, wah jangan tanggal 13 lah begini, kasih nasihat. Tidak perlu, yang ngatur hari itu Allah Ta'ala, bukan ramalan-ramalan Jawa. Maju aja bismillah, tidak ada urusannya. Paham? Nah, evaluasinya dikerjakan, dalilnya dihafalkan ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.